Oke, balik lagi di Natural Talks. Ya, kita channel sesuai namanya, natural, sifatnya apa-apa natural, ngobrolnya natural, tanpa skrip, apa adanya lah ya. Dan balik lagi di sini bareng saya, Lucky, rekan saya Pak Andrian, dan narasumber kita Pak Martin. Ini kebetulan teman kita sendiri juga. Ini sebenarnya ngelanjutin yang sesi sebelumnya ya, yang dimana kita bahas mengenai kemerdekaan. Tapi kemerdekaan di sini dalam maksudnya itu kemerdekaan sebagai pekerja ya, sebagai pekerja korporat gitu. Karena ya dari cerita Pak Martin sebelumnya ya, ini juga banyak dialamin orang-orang ya, termasuk ya kita juga ex pekerja korporat juga dulu. Itu ngerasa kok kayaknya belum sepenuhnya merdeka, kayak ya hak-hak kita apa tuh sebagai pekerja banyak yang kita belum mendapatkan maksimal atau bahkan nggak dapat sama sekali gitu. Nah, jadi kalau dari yang cerita di sebelumnya itu kan Pak Martin sudah sempat pindah tempat keempat ya nih, atau ketiga lah ya. Ketiga. Nah, tempat yang terakhir nih, tapi ternyata ada cerita lagi di situ. Betul. Nah, itu kira-kira gimana tuh Pak, yang tempat ketiga ini? Yang ketiga ini mungkin ya salah satunya ya Pak Luki juga tahu pada saat saya mau offering tuh. Saingan saya itu waktu awal pertama interview ada 22 orang. Wow. 22 orang plus kerjaannya itu sebagai manajer operasional. Nah, sedangkan saya itu nggak pernah ada pengalaman sama sekali di operasional kantor. Kalau operasional gudang gitu. Nah, saya pun bilang ke HRD-nya, kalau saya ini apply ini tuh secara nggak sengaja, gitu. Secara nggak sengaja, tapi dipanggil, ya saya bilang apa adanya. Bisa dibilang interviewnya itu singkat, hanya 15 menitan. 15 menit. Hanya ditanya pengalaman aja, terus pekerjaan di perusahaan itu seperti apa, gitu. Nah, lalu singkat cerita, saya berpikir udah nggak mungkin nih, udah hopeless lah, karena ke satu saingan banyak, 22 orang, gitu. Ditambah saya nggak ada pengalaman sama sekali. Nah, berjalannya waktu kurang lebih kalau nggak salah seminggu. Seminggu saya tiba-tiba dipanggil sama owner gitu. Dia nanya SOP sebelumnya kayak gimana, ya saya jelasin semua kan gitu kan. Terus ngasih tahu ya salary yang dipengen berapa gitu kan. Nah, saya sebutin angkanya karena saya selalu bilang kalau misalnya masalah salary, saya bilang selalu samakan aja sama yang terakhir dulu, gitu kan. Nah, cuman reaksi si owner bilang, wah ini ketinggian. Ketinggian gitu kata dia. Dia bilang, kita nggak bisa segitu ya. Saya itu juga Pak masih negosiable kok, terserah gitu. Nah, kurang lebih besoknya. Nah, besoknya saya itu ada janji ketemu sama Pak Luki di sini juga. Gitu. Nah, ngobrol biasa. Waktu itu mau nongkrong biasa. Nongkrong biasa. Cuman kurang lebih agak siangan lah. Iya. Tiba-tiba saya ditelepon. Pak, bisa nggak kesini sore? Sore ini jam 4 gitu. Yang harusnya kita lagi ngobrol enak-enak, tiba-tiba saya cut. Karena posisi waktu itu kalau nggak salah sekitar jam setengah 2, jam 2 lah ya. Iya, siang ke sore gitu. Ya udah, gitu. Nah setelah itu saya samperin, ternyata dari gaji yang saya pengen sampai di negonya itu agak jauh juga. Cuman ya udahlah, saya berpikir karena nggak ada kerjaan daripada nggak ada kerjaan sama sekali, gitu. Ya udah saya ambil, gitu. Nah, singkat cerita saya itu tuh kalau nggak salah hari Kamis kalau nggak salah. Nah, saya mulai kerja itu di hari Selasa karena hari Seninnya itu kalau nggak seingat saya itu
libur Idul Adha kalau nggak salah. Nah, hari Selasa, dan ternyata saya tuh penempatannya saya pikir di kantor pusat, gitu. Ternyata di pabriknya. Nah, dan di situ saya suruh pegang operasional pabrik semua, gitu. Karena di pabrik itu jadi luasnya itu sekitar 1 hektaran dan dibagi jadi 5 pabrik. Nah, dan di situ saya yang pegang semua. Nah, mungkin secara manusia itu 5 pabrik dipegang sendiri, jujur saya nggak akan kuat. Ditambah itu perusahaan yang menurut saya baru, plus kerjaannya juga baru, gitu, sebagai operasional pabrik. Gitu. Nah, singkat cerita, saya waktu itu pernah bos datang ke situ, dia panggil saya, Martin di sini itu ternyata kebongkar semua kan dia bilang. Sebelumnya ini ada pencurian barang. Kerugiannya itu hampir sekitar 12 M lah. Gitu. Kira-kira kamu melakukan apa? Gitu. Ya saya bilang, cara satu-satunya kita stok ulang semua. Stok ulang semua. Nah, besoknya saya langsung action stok semua, tapi dengan syarat saya bilang tidak ada penjualan sama sekali, tidak ada barang keluar sama sekali. Dan bosnya pun nyanggupin, ya udah, yang penting ada actionnya lah dari saya sebagai operasional yang baru. Setelah itu saya minta anak buah saya supaya tarik data semua, penjualan semua, karena sebelum saya itu pernah di stok 2 kali. Yang pertama hasilnya itu dia lebih hampir 7.000 batang. Terus di stok lagi yang kedua malah jadi kurang. Sekitar 2.000-an lah, 2.000 kurang lebih. Nah, data yang mau saya pegang mana? Nah, tapi karena saya itu punya orang, jadi anggaplah itu angus saja. Saya pakai dengan opname saya gitu. Nah, opname sekali ternyata kurangnya hanya sekitar 1.800-an lah. Gitu, memang kurang gitu. Nah, tapi saya nggak puas dengan hasil itu. Saya stok lagi yang kedua, hasilnya tetap sama. Nah, pada saat yang kedua itu saya sempat lapor dulu ke bos. Pak, ini hasil stok opname kita pertama, ini hasil stok opname kita yang kedua. Tolong dong, supaya di sistem di adjust. Jadi pakai yang real itu. Tapi tiba-tiba ngomong, bos, pokoknya kamu selesaiin semua. Kalau misalnya nggak selesai semua, gaji kalian semua nggak akan pernah turun. Gitu. Kalau saya tahu dari awal, saya yang membereskan, tapi saya yang kena getahnya, gitu. Sampai ada yang kena getahnya, tetap percuma dong. Buat apa saya kerja gitu kan? Karena kenapa awalnya itu kenapa di stok ulang juga ke satu, ada indikasi pencurian, ditambah plus saya pernah nemuin stok di sistem dengan kenyataannya itu berbeda jauh. Gitu. Nah, karena saya nggak mau disalahin pada saat nanti berjalan, karena dari awal itu nggak ada serah terima ke saya itu. Gitu. Jadi otomatis saya harus yang berjalan kan gitu. Nah, dan pada saat kira-kira kamu ini yakin nggak segini? Oke Pak, buat yakinin saya stok yang benar-benar terakhir yang ketiga dan hasilnya masih sama juga. Gitu. Dan sampai detik ini itu gaji belum pernah keluar sama sekali. Gitu. Dan akhirnya saya mutusin untuk ya bisa dibilang keluar ya memang belum, dibilang belum keluar, saya udah berapa hari nggak kerja. Sampai utusan dari kantor datang ke rumah. Dengan alasan saya masih butuh bapak. Gitu. Ya sekarang kalau memang butuh saya, ya segera keluarin gajinya dong. Ibaratnya orang lain yang berbuat, saya yang kena getahnya. Gitu. Nah dari situ saya udah mulai nggak percaya. Ya udah, saya lebih baik mengikhlaskan gitu. Tapi biar istilahnya hati saya lebih tenang gitu. Iya. Gitu ya, memang sih secara manusia
kok gaji saya ditahan yang harusnya jadi bagian saya gitu. Tapi ya mau gimana lagi, daripada saya di sana makin terpuruk, ya udah gitu. Karena bisa dibilang secara nggak langsung kayak sekarang gitu. Saya seorang manajer, tapi seorang owner masuk ke kerjaan saya itu terlalu jauh. Terlalu jauh sampai ke bawah-bawahnya. Oke, ada positifnya. Para anak-anak di sini, jadi oke, ngikutin kan maunya bos seperti apa. Tapi negatifnya, mereka nggak akan pernah mau denger omongan saya karena udah ada bos, gitu. Nah, jeleknya lagi, kalau memang bos ikut campur terlalu jauh, buat apa saya direkrut gitu, gitu. Jadi ibaratnya, title manajer gitu, manajer operasional, tapi dia nggak pernah ngasih peluru gitu, malah saya dihabisin gitu. Jadi saya di situ tuh kesannya jadi seperti pajangan aja, gitu. Asih. Wow. Itu kita dengarnya sebenarnya agak kaget juga ya, dan ya kalau kita nge-review lagi juga di cerita part sebelumnya tuh kan ini Pak Martin ya kayak tadi di part sebelumnya kan sempat ngomong kayaknya temennya juga sempat berpendapat gitu, kok lu tuh kayak hoki deh gitu. Benar. Lu pindah kerjanya tuh nyari itu cepet gitu. Betul. Tapi terus menerus ketemu masalah yang sama gitu. Betul. Apa sih itu? Kenapa ya yang kita nggak tahu ya, ini ya apa ada hubungannya dengan ya spiritual atau ada hubungannya dengan kondisi ekonomi. Memang tahun ini memang serba susah ya, banyak perusahaan yang kesulitan keuangan juga, perampingan, dan bahkan ada yang gulung tikar. Mungkin itu juga yang menyebabkan kali ya. Tapi di tahun sebelumnya atau dulu tuh Pak Martin pernah nggak sih ngalamin yang namanya pindah kerja dalam waktu belum setahun tuh udah sampai lebih dari 2 kali gitu? Atau iya, baru sekarang ini pindah switch kerja sebanyak itu atau? Jujur aja, kalau misalnya tahun-tahun yang lalu sebelum yang kita satu kantor itu rata-rata saya kerja itu di atas 3 tahun, Mbak. Oh, di atas 3 tahun rata-rata. Masih. Rata-rata di atas 3 tahun. Tapi baru pas tahun ini Pas tahun ini. Gitu. Oh, ya mungkin asumsi kalau ini asumsi aja sih, tapi kalau ada yang punya pendapat lain ya monggo sih. Ya ada hubungannya dengan kondisi ekonomi sih. Tapi cara Pak Martin untuk begitu cepat dapat tuh bagaimana? Maksud saya berbicara cara tuh begini. Oke, kalau teknisnya itu adalah apply atau mungkin tanah referensi. Tapi mungkin ada cara, mungkin berbagi tips ya bagi orang lain yang mungkin kita nggak tahu punya masalah yang sama atau belum kerja, tapi dia bisa dapat tempat yang cepat gitu loh. Selain dari experience Pak Martin ya, kita kan bicara kalau masalah kita belum experience tuh teknis, berbicara cara nge-apply teknis, berbicara menggunakan ya referensi itu teknis juga. Tapi ada nggak sih dari sisi hati, mungkin dari sisi psikis jiwa Pak Martin yang membuat akselerasi itu bisa lebih cepat dan dapat gitu? Kalau misalnya secara pastinya nggak ada, Pak. Karena hampir sama pada umumnya. Ya kita kalau misalnya memang mau apply lagi ya paling kita ya cuman hanya buka seperti Jobstreet lah atau LinkedIn atau gimana ya udah gitu kan, biasa gitu. Cuman ya kalau dari sisi sayanya sih pasti saya imbangin juga ya sama ya gimana kepercayaan kita gitu. Ya, otomatis ya di samping usaha ya kita juga harus diimbangin sama doa juga gitu. Gitu. Memang sih saya juga nggak sempurna gitu, cuman ya saya juga begitu ada nih misalnya sesuai nih kriteria sama kita gitu ya, sama yang pengalaman saya gitu. Ya udah saya apply, saya coba ya saya pasti selalu mau malamnya atau gimana saya pasti mudah-mudahan ini rezeki saya dipanggil gitu. Begitu paginya mudah-mudahan gitu selalu gitu Pak gitu. Cuman kalau memang secara teknisnya atau gimana itu hampir sama sih sama kayak orang lain. Iya. Cuman saya kalau misalnya kenapa cepat juga, pada saat saya berjalan nih, kira-kira saya kalau misalnya udah serak, udah saya stop, nggak akan mungkin apply lagi. Tapi begitu hari pertama kerja, yang saya alamin
di tahun ini. Begitu hari pertama kerja, saya udah nggak srek, saya pasti langsung. Oh, gitu. Saya apply gitu. Jadi memang sebenarnya ada persiapannya juga udah lama gitu ya. Betul, karena betul. Jadi kita pikir kali pas sebelum kepikiran mau resign, lalu coba searching, cuman seminggu langsung dapet gitu. Oh ternyata enggak, mungkin sebenarnya sudah persiapan sebulan lebih sebelumnya sudah mulai mencari. Betul, betul. Jadi nggak langsung yang nggak langsung misalnya, tiba-tiba nih udah keluar, saya apply nih, besoknya langsung dipanggil, enggak sih. Enggak seperti itu. Jadi rata-rata iya, kalau misalnya doa sih itu doa sih pasti sih harus ya. Iya. Gitu ya, sengaja ya saya pun bilang ke orang tua, Mah, karena memang kan saya tinggal sebelah kan, gitu. Mah, doain dong, rencana mau nge-apply ini dong supaya diterima gitu kan. Gitu. Saya selalu sih begitu sih, gitu. Jadi kalau memang ya balik lagi lah yang tadi saya bilang, yang di part sebelumnya saya bilang, Tuhan itu udah nyediain rezekinya takarannya masing-masing. Iya. Tinggal gimana kita untuk mengusahakannya aja gitu. Kalau kita pun nggak bisa lah kalau misalnya hanya doa terus tanpa usaha. Betul. Usaha juga nggak akan ada hasil kalau misalnya tanpa doa juga gitu. Jadi benar-benar ya berimbang aja sih Pak. Gitu. Oke. Tapi kalau yang tadi kondisi tempat terakhir ini kan tadi juga ternyata masih menemukan ketidakcocokan ya di situ ya. Betul. Dan sekarang juga kan kalau nggak salah dengar tuh sebenarnya sudah move on lah ya ke yang baru juga ya. Ya sebenarnya puji Tuhan juga sih, dan ya kita sih berharap sih yang problema tempat terakhir ini juga bisa saya sudah oke. Dan di tempat barunya juga senantiasa lebih baik ya. Dan kalau kita dengar ceritanya juga ya sebenarnya di luar ini pas kemarin saya dengar ceritanya tuh pas Pak Martin curhat pindah tempat 3 kali kok, waduh masalah terus ini kenapa sih, kena kutuk apa gitu ya. Kalau kita ngomong spiritualnya sih ya mungkin cara Tuhan memberikan cobaan lah ya, karena orang lain yang ngalamin cobaan lebih berat juga banyak sih. Betul. Hubungan dengan staff yang ditinggalin di tempat-tempat yang kemarin udah cepet itu masih berjalan baik Pak? Masih berjalan baik. Jadi ibaratnya gini Pak, jadi saya itu ke bawah itu baik. Tapi ya ke manajemen ya begitu gitu. Gitu. Jadi beliau ini tipe yang mengayomi yang di bawah ya. Karena gini Pak, karena gini. Saya mulai bekerja itu posisi memang dari bawah. Iya. Jadi tahu gitu. Betul. Susahnya. Posisi bawahnya apa? Posisi bawah saya dari awal pertama itu karena memang basicnya warehouse gitu. Karena waktu awal pertama kerja saya itu bantuin teman. Dia buka usaha distributor spare part motor. Dia ngerekrut pegawai dari finance sudah ada, lalu marketing ada, HRD ada, gitu, akunting ada. Saya sambil nyari-nyari. Sebenarnya saya di warehouse itu bisa dibilang nggak sengaja, gitu. Nah, saya lihat kira-kira kebetulan teman minta tolong bantuin. Kira-kira mau di bagian apa terserah deh. Karena kan memang kebetulan pada saat itu saya sambil kuliah juga, jadi nggak akan fokus di situ, gitu. Cuman yang saya lihat, loh kok gudang nggak ada. Ya udahlah, saya coba di gudang aja. Dan akhirnya ya sampai sekarang ya memang pengalamannya di situ gitu. Nah, karena ya bisa saya bilang makin berjalannya waktu, bisa dibilang untuk kiriman yang dari gudang itu ya jantungnya perusahaan gitu. Nah, jadi dari bawah itu saya pernah ngalamin jadi packing barang, angkut barang gitu. Saya alamin Pak gitu. Jadi supir ngirim pun ngalamin gitu. Gitu. Jadi tahu gitu. Tahu rasanya posisi di bawah seperti apa gitu. Jadi bukan dalam artian lulus kuliah langsung gitu. Dan itu pun dari awalnya. Terus saya kan bantuin teman itu dari mulai pertama dia buka usaha sampai bangkrutnya gitu. Karena saya akui teman saya itu jeleknya dia keuangannya buruk. Jadi dia pakai untuk pribadi
uang perusahaan gitu. Nah, itu jeleknya. Lalu dari staff, mulai dari staff dari jadi kepala gudang, dari kepala gudang jadi SPV jadi manajer. Jadi dari tahapannya itu saya udah pernah ngalamin, Pak. Gitu. Pak, Bapak dalam menghadapi masa-masa sulit yang tadi ya, yang Bapak tekanan di kantor dan juga kondisi lagi nggak kerja gitu Pak ya, lagi nunggu kerjaan gitu kan. Buat orang lain tuh kan kadang bisa ya stres lah atau mungkin depresi ya gitu ya. Nah itu gimana sih secara kekuatan jiwa Bapak ya, batin Bapak ya, psikis, psikologis Bapak mengatasi hal itu gitu loh. Terutama ya itu pasti bukan Bapak sendiri, itu Bapak pasti bawa gerbong di belakang ya, rumah gitu ya. Ya saya juga nggak bayang kalau saya ada di posisi Pak Martin, saya juga nggak tahu siapakah bisa sekuat itu sih gitu. Mungkin kalau boleh di sharing sih Pak. Kalau dibilang stres pasti stres Pak. Ya. Itu nggak bisa. Nggak bisa dipungkiri. Pasti ya, normal lah. Cuman saya selalu pasti bawa gini Pak. Urusan kerjaan saya nggak pernah bawa ke rumah. Urusan kerja jangan dibawa ke rumah. Urusan rumah pun saya nggak akan pernah bawa ke kerjaan. Betul, jangan dicampur lah ya. Gitu. Karena mungkin ada sebagian orang pusing di kerjaan, bawa ke rumah lihat istri begini ribut lah. Gitu. Nah, ya salah satunya ya mungkin saya ngatasinnya ke satu. Ya otomatis ya kalau kita deketin sama yang di atas, ya otomatis memang stres pasti. Cuman seenggaknya kan ya diingatkan gitu. Jangan sampai ibaratnya jangan sampai benar-benar down banget. Ke satu itu. Kedua, setiap kali kalau misalnya pulang ke rumah, ya kebetulan kan saya juga punya anak kecil Pak. Iya. Yang lagi benar-benar lagi tumbuh-tumbuhnya, lagi lucu-lucunya lah. Iya, gitu. iya. Jadi lihat dia pun kadang itu hilang gitu stres tuh. Gitu. Walaupun memang saya tahu besok tuh saya akan stres lagi. Iya. Gitu. Cuman seenggaknya nggak ada sampai gimana gitu. Ada ditambah yang bantu meredam lah. Ya, ditambah juga kan saya juga ada sahabat yang sering cerita gitu. Iya. Ya termasuk ke Pak Luki juga saya sering cerita gitu gimana-gimananya gitu. Ya seenggaknya bukannya ingin menambah masalah gitu. Seenggaknya masih ada gitu orang lain yang walaupun hanya pendengar ya masih ibaratnya mendengar pun itu buat saya itu mereka masih care gitu. Gitu. Iya. Itu aja sih. Oh ya, kalau sih ya ini mungkin ini sekaligus sebenarnya jadi ada sesi konseling ringan ya di sini ya buat mungkin teman-teman yang lagi ngalamin masalah yang sama saat ini atau bahkan lebih berat atau ya kita bukan nggak mungkin nih ya saya sama Pak Andri, saya sih belum pernah, Pak Andri mungkin juga belum pernah di posisi kayak Pak Martin, tapi bukan nggak mungkin kita bisa juga kena ke situ gitu ya. Intinya sih ya bersyukur dan pisahkan urusan kerjaan dengan urusan rumah. Betul, terutama buat yang udah berkeluarga. Oke, dan ya kita berharap ini sih Pak untuk yang tempat baru ini ya semoga lebih baik juga dan juga di rumah kan sekarang sudah mulai membaik lagi lah ya kondisinya. Ya sedikit-sedikit sih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi paling nggak sudah tidak seperti sebelumnya lah ya. Betul. Dan juga sama tempat-tempat sebelumnya ya meskipun mengalami kejadian-kejadian seperti yang diceritakan itu sama orang-orangnya masih berhubungan baik lah ya. Berhubungan baik sih kalau terutama untuk yang anak buah itu semua. Sampai saat ini pun kita masih ada grup gitu, grup intern kita gitu. Iya. Kadang masih sering gitu nanya, Pak apa kabar, gimana gitu. Malah mereka pun sering bilang Pak kalau ada lowongan dong mau dong. Iya. Jadi ya sebenarnya tempat-tempat perusahaan yang Pak Martin kerja sebelumnya ya dengar ceritanya seperti itu mungkin sebenarnya bukan perusahaannya itu jelek atau buruk itu tidak ya karena mereka kalau perusahaan jelek ya nggak mungkin bisa sampai sebesar itu gitu. Tapi perlu evaluasi saja sebenarnya kalau kita bilang ya orang-orangnya masih banyak orang baiknya, cuman perlu dievaluasi dibenahin aja sih dan ya kalau boleh saya asumsikan sih penyebab kenapa ya mereka juga bisa kayak gitu
Terus ya akhirnya dampak Pak Martin ini baru sekarang nih ngalamin kok dalam belum sampai setahun udah pindah kerja 3 kali. Benar. Karena itu faktor ekonomi. Sebenarnya karena faktor ekonomi yang bikin akhirnya bisnis mereka slow down. Betul. Cuman mungkin ya harapannya ya kalau terpaksanya berdampak ke karyawan kayak hak-haknya terpaksa mungkin ada yang nggak bisa dikasih, ya gajian terpaksa telat atau dicicil atau ya amit-amit terpaksa perampingan, yaitu terbukalah atau lakukan pendekatan yang humanis sih. Betul. Ya harapannya sih. Iya. Gitu. Gitu. Ya, kali Pak Andri ada mau komen? Cukup menginspirasi ya jalan Pak Martin ya. Terutama sih pada saat Bapak memegang teguh prinsip itu ya untuk mengayomi yang di bawah itu sebenarnya udah suatu hal yang langka juga gitu kan. Dan buat saya orang-orang seperti itu di antara 100 belum tentu ada gitu. Dan saya agak ya terkejut sih Bapak mengambil risk seperti itu gitu ya. Tapi ya itulah hidup ya, keyakinan Bapak juga kepada Tuhan gitu ya, begitu besar, dan saya juga takjub dengan ada jalan keluar gitu ya. Yang juga ya saya dengar juga gitu ya. Ya terus terang kita belum tentu bisa seperti itu. Gitu Pak. Dan Tuhan masih memberikan jalan buat Bapak terkait dengan dengan kondisi rumah juga yang udah mulai ya itu udah jalan Bapak juga gitu ya. Ya kita juga belum tentu bisa juga ya mengembalikan kondisi seperti itu. Ya tapi pasti butuh waktu sih. Cepat atau lambat kondisi pasti akan membaik sih ya. Di balik segala cobaan yang ada itu pasti sudah disiapkan sesuatu yang lebih baik ke depan sih. Kita percaya itu juga karena ya kayak saya dan Pak Andrian nih sekarang ini kita memang perlu freelance ya Pak. Ya kita pekerja korporat juga, tapi kita juga sambil paralel kita nggak nutup peluang juga kita ingin kerja di korporat lagi gitu ya. Nggak ada yang salah ya, memang plus minus pasti akan ada di semua perusahaan gitu. Cuman ya ekspektasi kita perusahaan tuh terbuka aja lah kalau misalnya ada sesuatu yang mereka sekiranya tidak bisa full berikan ke karyawan yang seharusnya itu haknya gitu sih. Nah, gitu. Oke, ya mungkin cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi ini kita doakan yang terbaik nih untuk Pak Martin, sukses di tempat barunya dan semoga juga hubungannya juga lancar kembali. Sukses selalu. Terima kasih nih sekali lagi atas waktunya dan kesediaannya. So, kalau ada mungkin kesalahan atau kekurangan selama sesi ya kita mohon maaf. Jadi kita sudah sampai di sini dulu dan sampai ketemu di episode lainnya. Thank you.